Diusir mertua saat hamil tua hanya karena memecahkan vas bunga? Mereka pikir aku gadis kampung miskin yang mudah diinjak. Mereka tak tahu, vas itu hanyalah sampah dari pabrik milik ayah kandungku sendiri. Saatnya aku pulang ke istana Adiningrat dan meruntuhkan kesombongan mereka hingga ke akarnya, siap melihat si kaya gadungan ini menjadi gelandangan dalam semalam. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Pagi itu, cahaya matahari yang masuk melalui celah gorden mewah di ruang tamu terasa begitu menyengat, seolah ikut menambah beban di pundakku yang sudah terasa sangat berat. Jemariku yang gemetar mencoba meraih kain lap microfiber untuk membersihkan debu tipis yang menempel di atas meja jati ukiran peninggalan almarhum mertua laki-lakiku, sebuah ritual harian yang wajib kulakukan tanpa celah sedikit pun. Di rumah ini, aku bukanlah menantu yang dimuliakan, melainkan sosok bayangan yang hanya dianggap ada jika ada pekerjaan rumah yang belum tuntas dikerjakan dengan sempurna. Kandunganku yang sudah memasuki usia 38 minggu membuat setiap jengkal pergerakanku menjadi sebuah perjuangan fisik yang luar biasa melelahkan dan menyakitkan. Perutku yang kian membuncit membuat keseimbanganku goyah, sementara rasa nyeri di pinggang bawah terus berdenyut seirama dengan detak jantungku yang kian kencang. Setiap kali aku membungkuk, nafasku terasa pendek dan tersengal, namun aku tidak berani berhenti sedetik pun karena aku tahu ada sepasang mata tajam yang selalu mengawasi setiap gerak-gerikku dari balik pintu kamar atas. Tiba-tiba, sebuah rasa nyeri yang sangat tajam dan panas menjalar dari tulang belakang hingga ke pangkal paha, membuat pandanganku mendadak gelap sesaat karena menahan sakit yang luar biasa. Secara refleks, tangan kananku mencoba mencari pegangan untuk menahan tubuhku agar tidak tersungkur ke lantai marmer yang dingin. Namun malang, bukannya memegang tepian meja, lenganku justru menyenggol sebuah vas porselen biru bermotif naga yang diletakkan di pojok ruangan dengan posisi yang sebenarnya sangat rawan untuk tersentuh. Suara pecahan keramik yang menghantam lantai marmer terdengar begitu nyaring, memecah keheningan rumah mewah itu seperti suara ledakan bom yang menghentakkan jantungku hingga ke tenggorokan. Aku terpaku diam dengan nafas tertahan, menatap ribuan kepingan porselen yang kini berserakan di bawah kakiku, menyadari bahwa kehancuran benda ini adalah awal dari badai besar dalam hidupku. Jantungku berdegup sangat kencang, bukan karena kecelakaan itu, melainkan karena aku tahu persis apa yang akan terjadi setelah suara nyaring ini sampai ke telinga pemilik rumah. "Kinanti, apa yang kamu lakukan, dasar tangan ceroboh yang tidak tahu diuntung?" teriak ibu mertuaku, Bu Lastri, yang suaranya melengking tajam bahkan sebelum sosoknya muncul di hadapanku. Ia berlari menuruni anak tangga dengan wajah yang merah padam, matanya melotot tajam seolah-olah aku baru saja melakukan kejahatan besar yang tak termaafkan. Ia berdiri di hadapanku dengan nafas memburu, memandang kepingan vas yang menurutnya adalah benda paling berharga dan tak ternilai harganya di seluruh jagat raya ini. Tanpa mempedulikan kondisiku yang sedang merintih memegang perut karena kontraksi akibat kaget, Bu Lastri terus memuntahkan caci maki yang menyakitkan telinga dan hati. Ia tidak bertanya apakah aku baik-baik saja atau apakah bayiku terguncang, perhatiannya hanya tertuju pada benda mati yang kini sudah tidak berbentuk lagi di atas lantai. Baginya, kehadiranku di rumah ini hanyalah beban, dan insiden vas ini seolah menjadi pelatuk bagi semua kebencian yang selama ini ia pendam terhadap menantu yang dianggapnya miskin ini. Aku mencoba bergerak perlahan, berjongkok dengan sisa tenaga yang ada untuk memunguti pecahan tajam itu agar tidak melukai siapapun yang lewat nanti. Namun, belum sempat jemariku menyentuh kepingan porselen itu, Bu Lastri justru mendorong bahuku dengan kasar, hingga aku terduduk lemas di atas dinginnya lantai marmer. Rasa sakit di tulang ekorku menjalar hebat,
Namun rasa perih di hatiku jauh lebih mendominasi saat melihat tatapan matanya yang penuh dengan rasa jijik dan penghinaan yang begitu nyata. Kamu tahu tidak? Harga vas ini jauh lebih mahal daripada seluruh nyawa keluargamu yang tinggal di kampung kumuh itu. Makinya dengan telunjuk yang nyaris mengenai ujung hidungku yang bersimbah keringat dingin. Kata-katanya bagaikan belati yang dihunus berkali-kali ke dadaku, merobek sisa-sisa kesabaran yang selama ini kujaga demi rasa hormatku pada Mas Bram. Ia terus merendahkan martabat orang tuaku, menganggap seolah-olah aku datang ke kehidupan anaknya hanya untuk merusak dan merugikan harta benda yang mereka miliki. Air mataku akhirnya luruh tak terbendung, mengalir membasahi pipi dan jatuh mengenai hijab coklat susu yang kukenakan, bukan karena rasa sakit fisik di bahu atau pinggangku yang kian hebat. Aku menangis karena merasa begitu tidak berdaya melindungi kehormatan keluargaku di hadapan wanita yang seharusnya menjadi ibu keduaku di perantauan ini. Di balik hijab yang kusematkan dengan rapi, aku hanya bisa menunduk dalam, mencoba menelan semua hinaan itu bulat-bulat sambil terus beristighfar di dalam hati agar tidak meledakkan amarah. Namun, di tengah isak tangis dan rasa sakit yang luar biasa, sebuah api kecil mulai menyala di sudut hatiku yang paling dalam, menggantikan rasa takut yang selama ini mendominasi. Aku menyadari bahwa kesabaran ini tidak akan pernah cukup untuk memuaskan kesombongan mereka yang sudah buta oleh harta duniawi yang sebenarnya fana. Sambil memegangi perutku yang kian kencang, aku berjanji dalam hati bahwa ini adalah penghinaan terakhir yang akan kuterima dari mulut wanita ini, sebelum dunia menunjukkan padanya siapa aku yang sebenarnya. Tanpa menunggu aku pulih dari rasa syok, Bu Lastri melangkah lebar menuju gudang di bawah tangga dengan napas yang masih memburu karena amarah yang meledak-ledak. Ia memanggil asisten rumah tangga dengan suara melengking, memerintahkannya untuk mengeluarkan semua koper kusam milikku yang selama ini tersembunyi di sudut gelap ruangan pengap itu. Aku hanya bisa terpaku di lantai marmer, menyaksikan barang-barang pribadiku dilempar begitu saja ke ruang tamu seolah-olah itu adalah tumpukan sampah yang harus segera dibersihkan. Keheningan rumah yang biasanya tenang kini pecah oleh dentuman koper dan cacian yang terus mengalir dari mulut wanita yang seharusnya kulayani dengan hormat. Keluar kamu sekarang juga. Aku tidak mau ada pembawa sial yang terus-menerus merusak barang-barang mewah dan berharga di dalam rumah ini lagi, usirnya dengan nada suara yang dingin dan menusuk hingga ke tulang. Matanya menatapku dengan kebencian yang sudah tidak bisa lagi ditutupi, seolah-olah insiden vas porselen tadi adalah alasan sah yang sudah lama ia tunggu-tunggu untuk menyingkirkanku. Tidak ada sedikit pun gurat penyesalan atau rasa kasihan di wajahnya, meskipun ia tahu betul bahwa aku sedang membawa cucu kandungnya yang sebentar lagi akan melihat dunia. Di luar sana, langit Jakarta yang semula cerah mendadak berubah menjadi gelap gulita, awan hitam menggantung rendah seolah ikut merasakan kepedihan dan ketidakadilan yang sedang aku alami saat ini. Angin kencang mulai bersiul di sela-sela ventilasi rumah, membawa hawa dingin yang lembab dan aroma tanah yang tersiram air, menandakan badai besar akan segera tiba. Aku menatap keluar jendela dengan perasaan hampa, menyadari bahwa alam pun seakan sedang mempersiapkan panggung untuk drama pengusiran yang paling menyakitkan dalam sejarah hidupku sebagai seorang istri. Aku mencoba menguatkan diri, memegang perutku yang mulai terasa kencang dan keras karena kontraksi hebat yang dipicu oleh rasa stres yang memuncak secara tiba-tiba. Dengan suara yang gemetar dan nyaris hilang, aku memohon belas kasihan padanya agar ia setidaknya menungguku melahirkan atau setidaknya menunggu sampai hujan reda. Ibu, tolong, saya sedang hamil besar, biarkan saya tinggal sampai Mas Bram pulang, pintaku dengan linangan air mata yang membasahi hijab coklat susu yang kini tampak kusut dan berantakan. Namun, hati wanita di hadapanku ini sepertinya benar-benar sudah membatu karena tumpukan harta dan gengsi yang selama ini
ia banggakan secara berlebihan di hadapan teman-teman sosialitanya. Ia justru tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat mengerikan di tengah suara guntur yang mulai menggelegar di kejauhan, menyambar harga diriku hingga hancur berkeping-keping. Baginya, aku hanyalah parasit yang menempel pada kesuksesan anaknya, dan ia merasa sedang melakukan tindakan heroik dengan membuangku dari lingkungan elit yang ia agung-agungkan. Tanpa memedulikan rintihanku, Bu Lastri mencengkeram lengan atas kaku dan menyeretku secara paksa menuju pintu depan yang besar dan kokoh itu. Ia memaksaku melangkah keluar ke teras, sementara rintik hujan yang dingin mulai turun membasahi bumi, menyapu wajahku yang sudah sembab karena tangisan yang tak kunjung usai. Setiap langkah terasa seperti duri yang menusuk kaki, namun kekuatan fisiknya yang didorong oleh amarah jauh lebih kuat daripada pertahanan diriku yang sedang dalam kondisi lemah karena kehamilan. "Tunggu sampai Mas Bram pulang, Bu. Tolong, biarkan aku bicara sebentar saja dengannya, dia suamiku." Teriakku dengan suara serak karena isakan yang menyesak di dada, mencoba mencari perlindungan pada sosok pria yang kucintai. Aku berharap Bram akan datang seperti pahlawan dan menghentikan kegilaan ini, namun di dalam hati kecilku, aku tahu bahwa suamiku adalah pria yang terlalu patuh pada ibunya. Aku merasa terjepit di antara cinta yang tulus dan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga baruku. Bu Lastri kembali tertawa sinis sambil melipat tangan di dada, menatapku yang kini sudah berdiri di ambang pintu dengan kondisi yang sangat menyedihkan dan tidak berdaya. "Bram itu anakku, dia lahir dari rahimku. Dia akan selalu mendengarkan kata-kataku daripada membela istri miskin dan tidak berguna sepertimu yang hanya tahu cara merusak barang," ucapnya dengan penuh kemenangan. Kalimat itu menjadi paku terakhir di peti mati pernikahanku, menyadarkanku bahwa di mata mereka, aku memang tidak pernah dianggap sebagai manusia yang memiliki perasaan. Pintu kayu jati yang besar itu akhirnya tertutup dengan bantingan keras yang menggema di seluruh lingkungan perumahan, menyisakan aku yang berdiri terpaku di bawah guyuran hujan yang kian menderu. Dinginnya air hujan mulai meresap ke dalam gamis katunku, membuat tubuhku menggigil hebat sementara petir menyambar-nyambar di langit yang gelap gulita. Aku berdiri sendirian di teras rumah yang dulu kupikir akan menjadi tempat bernaung selamanya, namun kini berubah menjadi penjara terbuka yang mengusirku tanpa ampun ke dalam ketidakpastian. Dengan tenaga terakhir yang tersisa dan tangan yang gemetar hebat karena kedinginan, aku merogoh kantong gamisku, mencari ponsel lama yang selama ini jarang sekali kugunakan. Aku menatap layar ponsel yang mulai terkena tetesan air hujan, mencari satu nomor yang selama 3 tahun ini sengaja kusimpan rapat-rapat demi menjaga rahasia jati diriku. Di bawah guyuran badai yang kian mengganas, aku menyadari bahwa waktu untuk bersembunyi di balik kesederhanaan telah usai, dan kini saatnya aku memanggil kekuatan yang selama ini kutanggalkan. Air hujan kini mengalir deras dari ujung hijabku, membasahi wajah dan menyamarkan air mata yang terus meleleh saat jemariku yang kaku mencoba menyentuh layar ponsel yang retak. Aku berdiri tersandar di pilar pagar beton yang dingin, merasakan getaran hebat dari dalam perutku yang kian mengeras akibat kontraksi yang datang silih berganti. Cahaya dari layar ponsel yang redup itu menjadi satu-satunya harapan di tengah kegelapan badai yang mengepung perumahan elit ini, tempat di mana aku baru saja dibuang seperti sampah tak berharga. Aku mencari sebuah nomor internasional yang sudah hampir 3 tahun tidak pernah kuhubungi, sebuah nomor yang sengaja kuhapus dari daftar kontak namun hafal di luar kepala. "Halo, ini Kinanti. Tolong jemput aku sekarang juga di alamat yang akan kukirimkan. Jangan sampai terlambat 1 menit pun," ucapku dengan suara yang bergetar hebat namun tersirat ketegasan yang tak terbantahkan. Di seberang sana,
Sempat terjadi keheningan sejenak sebelum suara seorang pria paruh baya terdengar panik, penuh rasa hormat, dan nyaris menangis karena haru mendengar suaraku kembali. Ia memanggilku dengan sebutan Nona Muda, sebuah gelar yang sudah lama kutanggalkan demi hidup sederhana bersama Bram, pria yang kini membiarkan ibunya mengusirku ke jalanan. Aku mematikan sambungan telepon itu dengan gerakan cepat, lalu segera mengirimkan titik lokasiku melalui pesan singkat sebelum daya baterai ponselku benar-benar habis termakan usia. Rasa perih di pinggangku kini menjalar ke seluruh tubuh, memaksaku untuk perlahan duduk bersandar pada pilar pagar luar rumah Bu Lastri yang angkuh itu. Aku membiarkan pakaianku basah kuyup, terkena percikan air hujan yang terbawa angin, sementara rasa dingin mulai menusuk hingga ke sumsum tulangku yang paling dalam. Tidak ada lagi rasa takut yang tersisa, hanya ada amarah yang membeku dan tekad untuk melindungi janin di dalam kandunganku ini. Beberapa tetangga yang kebetulan melintas dengan mobil mewah mereka hanya memperlambat laju kendaraan sejenak, memandang kasihan melalui kaca jendela yang tertutup rapat tanpa berani turun untuk menolong. Mereka semua tahu betapa berpengaruh dan galaknya keluarga Bu Lastri di lingkungan ini, sehingga membantu menantu yang terusir dianggap sebagai tindakan mencari masalah. Aku hanya bisa tersenyum pahit melihat kemanusiaan yang telah mati ditelan gengsi sosial, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan nilai-nilai yang diajarkan ayahku sejak kecil. Aku mengusap perutku yang membuncit dengan telapak tangan yang pucat, membisikkan kata-kata penguat agar bayiku bertahan sedikit lebih lama lagi sebelum kami sampai di tempat yang benar-benar aman. Sabar ya sayang, sebentar lagi kakek akan datang menjemput kita. Kita tidak akan pernah kembali ke tempat terkutuk ini lagi, bisikku lirih di tengah deru angin. Di balik rasa sakit yang mendera, aku mulai membayangkan wajah Bu Lastri dan Bram saat mereka menyadari bahwa wanita yang mereka hina ini memiliki dunia yang jauh lebih luas dari rumah ini. Dalam hati aku tertawa miris, mengingat betapa ironisnya mereka membuangku hanya karena sebuah vas porselen biru bermotif naga yang pecah berkeping-keping di lantai tadi. Mereka tidak pernah tahu bahwa vas itu adalah salah satu produk prototipe terbatas dari pabrik keramik terbesar di Asia Tenggara, pabrik yang sepenuhnya dimiliki oleh ayah kandungku sendiri. Vas yang mereka tangisi harganya itu sebenarnya hanyalah benda pajangan yang ayah kirimkan padaku sebagai hadiah pernikahan diam-diam, yang nilainya bagi keluargaku tak lebih dari sekadar kerajinan tangan biasa. Mereka benar-benar tertipu oleh penampilanku yang selalu mengenakan gamis katun murah dan hijab syar'i tanpa merek mewah sejak pertama kali Bram membawaku ke rumah ini. Mereka pikir aku adalah gadis yatim piatu miskin dari pelosok kampung yang beruntung bisa dinikahi oleh putra mahkota bisnis properti kelas menengah seperti Bram. Kesederhanaan yang kupilih sebagai bentuk ujian cinta ternyata menjadi bumerang yang membuat mereka merasa berhak untuk menginjak-injak harga diriku tanpa ampun sedikitpun. Padahal, jika saja mereka sedikit lebih teliti atau setidaknya memiliki rasa hormat pada sesama manusia, mereka mungkin akan menyadari banyak kejanggalan dalam profil latar belakangku. Mereka tidak pernah tahu bahwa perusahaan tempat Bram meminjam modal usaha adalah salah satu anak perusahaan di bawah naungan imperium bisnis ayahku. Jika aku menjentikan jari sekarang, seluruh aset properti yang mereka banggakan itu bisa saja berpindah tangan atau dibekukan oleh pihak bank dalam hitungan jam saja. Cahaya lampu mobil yang sangat terang mulai terlihat dari kejauhan, membelah kegelapan hujan badai dengan deru mesin yang terdengar sangat halus, mahal, dan penuh tenaga. 3 buah mobil SUV hitam mengkilap bergerak beriringan dengan kecepatan tinggi, memecah genangan air di jalanan perumahan elit yang mendadak terasa sempit bagi kedatangan mereka. Aku tahu itu adalah mereka, armada pelindungku yang selama 3 tahun ini hanya bisa memantauku dari kejauhan sesuai dengan perintah ketat yang kuberikan sebelumnya. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan pagar rumah Bu Lastri,
menciptakan pemandangan yang sangat kontras antara kemewahan kelas dunia dengan rumah mewah kelas menengah di hadapanku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa kekuatan untuk berdiri saat pintu mobil tengah terbuka dan menampakkan sosok-sosok pria berjas hitam yang sigap. Waktuku sebagai menantu yang tertindas telah resmi berakhir malam ini, dan kini saatnya aku kembali menjadi putri tunggal Adiningrat yang akan menuntut balas atas setiap tetes air mata ini. 3 buah mobil SUV hitam mengkilap dengan kaca gelap yang sangat pekat berhenti tepat di depan pagar besi rumah keluarga Bram, menciptakan pemandangan yang sangat mencolok di tengah guyuran hujan. Deru mesin mobil-mobil itu terdengar begitu halus namun bertenaga, menandakan bahwa kendaraan tersebut bukanlah mobil sembarangan yang bisa dibeli oleh kalangan menengah ke atas sekalipun. Beberapa tetangga yang awalnya hanya mengintip dari balik gorden, kini terang-terangan membuka jendela, karena penasaran melihat tamu agung yang tiba-tiba mendatangi lingkungan mereka di tengah badai. Aku masih terduduk lemas, namun sorot mataku kini mulai kembali berpijar saat melihat lambang keluarga Adiningrat yang tersemat kecil di bagian depan mobil tersebut. Pintu-pintu mobil terbuka hampir secara bersamaan, dan 5 orang pria berjas hitam dengan postur tegap segera turun dengan gerakan yang sangat disiplin dan sigap seolah-olah sedang menjalankan misi penyelamatan tingkat tinggi. Mereka masing-masing memegang payung hitam besar yang lebar, segera berlari kecil menuju posisiku yang masih bersandar pada pilar pagar beton yang dingin dan basah. Suara sepatu pantofel mereka yang menghantam genangan air terdengar, seperti derap langkah pasukan yang siap tempur, memberikan rasa aman yang sudah lama tidak kurasakan di rumah ini. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara, namun aura profesionalisme dan loyalitas terpancar kuat dari setiap gerak-gerik yang mereka tunjukkan padaku. Nona muda, mohon maaf sedalam-dalamnya karena kami terlambat tiba. Silakan masuk ke dalam mobil sekarang juga. Suhu di sini sangat tidak baik untuk kesehatan Anda, ujar kepala pengawal dengan nada yang sangat rendah hati namun tegas. Ia segera memayungiku dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada setetes air hujan pun yang kembali mengenai hijab coklat susuku yang sudah basah kuyup. 2 pria lainnya berdiri di sisi kanan dan kiriku, memberikan barisan pelindung agar aku tidak terpeleset saat mencoba berdiri di atas trotoar yang licin. Perlakuan mereka yang sangat menghormatiku membuat beberapa pasang mata tetangga yang mengintip dari kejauhan tampak terbelalak tidak percaya. Aku dibantu berdiri dengan sangat hati-hati oleh sekretaris wanita yang ternyata juga ikut di dalam mobil. Ia memegang lenganku dengan lembut seolah-olah aku adalah porselen yang jauh lebih berharga dari vas yang pecah tadi pagi. Meskipun tubuhku menggigil hebat dan perutku terus berdenyut karena kontraksi, aku memaksakan diri untuk berdiri tegak dan menatap pintu rumah Bu Lastri untuk terakhir kalinya. Aku ingin mereka melihat bahwa wanita yang baru saja mereka usir dengan cara hina dina ini adalah seseorang yang memiliki pasukan siap mati untuk melindunginya. Rasa sakit di fisikku seakan terabaikan oleh lonjakan harga diri yang kini kembali merayap naik ke permukaan setelah sekian lama kupendam sedalam mungkin. Dari jendela lantai 2 yang sedikit tersingkap gordennya, aku sempat melihat sekilas bayangan wajah Bu Lastri yang tampak bingung, curiga, sekaligus sedikit gentar melihat pemandangan di bawah sana. Ia pasti sedang bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya orang-orang kaya yang menjemput menantu kampung yang baru saja ia lempar keluar ke tengah badai tanpa sepeser uang pun. Mungkin ia berpikir ini adalah teman-temanku yang nekat, atau mungkin ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan asumsinya selama ini tentang latar belakang keluargaku. Namun, aku tidak akan memberinya jawaban semudah itu, biarlah ia tenggelam dalam rasa penasaran yang akan segera berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Mobil mulai bergerak perlahan menjauh dari depan rumah Bram, meninggalkan lingkungan perumahan elit gadungan itu menuju kawasan yang jauh lebih eksklusif dan tertutup di pusat kota Jakarta. Di dalam mobil,
Kabin terasa sangat hangat dan kedap suara, sangat kontras dengan hiruk-pikuk badai yang masih mengamuk di luar sana dengan petir yang terus menyambar langit. Aku diselimuti dengan handuk hangat yang sangat lembut, dan seorang pelayan pribadi segera menyodorkan segelas air jahe hangat untuk menstabilkan suhu tubuhku yang sempat drop. Duduk di kursi kulit yang empuk ini membuatku tersadar betapa jauhnya standar hidupku yang asli dibandingkan dengan penderitaan yang kupilih demi cinta yang salah. Laporkan posisi ayah sekarang juga, aku ingin tahu di mana beliau saat ini, kataku dengan nada suara yang kini jauh lebih tegas, dingin dan berwibawa, tanpa ada lagi sisa-sisa kesan wanita lemah yang meminta belas kasihan. Sekretaris di sampingku segera membuka tablet digitalnya dan memeriksa jadwal penerbangan pribadi yang sangat ketat yang selalu diikuti oleh ayahku kemanapun beliau pergi. Aura kepemimpinan yang selama 3 tahun ini aku sembunyikan di balik senyum ramah seorang istri, kini keluar dengan sendirinya seolah-olah tidak pernah hilang dari dalam jiwaku. Aku bukan lagi Kinanti yang penurut. Aku adalah Kinanti Adiningrat yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Tuan Besar sedang dalam penerbangan pribadi dari Singapura menuju Jakarta. Beliau diperkirakan akan mendarat dalam 1 jam lagi, Nona muda, jawab sang sekretaris dengan suara pelan dan penuh hormat. Ia juga menambahkan bahwa ayah sangat marah besar saat pertama kali mendengar kabar pengusiranku, dan beliau hampir saja memerintahkan untuk meratakan rumah keluarga Bram saat itu juga. Aku hanya menghela napas panjang, mengetahui betapa protektifnya ayahku terhadap putri tunggalnya yang selama ini dianggap sebagai permata paling berharga di seluruh kerajaan bisnisnya. Namun, aku segera mengirimkan pesan singkat kepada ayah agar beliau menahan diri, karena aku ingin menghancurkan mereka dengan caraku sendiri yang lebih elegan. Selama perjalanan, aku hanya menatap kosong ke arah lampu-lampu jalanan yang berpendar di balik kaca mobil yang basah oleh air hujan, memikirkan rencana selanjutnya untuk memberi pelajaran pada Bram. Suamiku itu mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, tanpa tahu bahwa rumahnya sudah berubah menjadi zona perang dingin yang ia mulai sendiri melalui sikap diamnya. Aku merasa sedih karena bayi yang kukandung harus lahir di tengah situasi seperti ini, namun aku juga bersyukur karena ia tidak akan pernah tumbuh dalam pengaruh keluarga yang penuh dengan kebencian dan kesombongan. Anakku akan lahir sebagai pewaris sah keluarga Adiningrat, dengan segala kemewahan dan perlindungan yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh keluarga Bram. Kami akhirnya memasuki gerbang sebuah kediaman pribadi yang sangat luas di daerah Menteng, tempat di mana hanya orang-orang terpilih yang bisa melangkahkan kaki ke dalamnya tanpa pengawasan ketat. Saat pintu mobil dibukakan kembali, aku melihat jajaran pelayan dan staf medis pribadi sudah bersiap menyambutku di lobi utama rumah yang megah itu. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma harum bunga melati dan kayu cendana yang menjadi ciri khas rumah masa kecilku yang sangat aku rindukan. Malam ini, persembunyianku telah berakhir secara resmi, dan besok dunia akan melihat bagaimana keluarga Adiningrat membalas penghinaan yang dilakukan terhadap darah daging mereka. Kami akhirnya tiba di sebuah gerbang besi raksasa setinggi 3 meter yang dijaga ketat oleh personel keamanan berseragam, di mana kamera pengawas tersebar di setiap sudut dinding beton yang kokoh. Inilah rumahku yang sesungguhnya, kediaman keluarga Adiningrat yang legendaris, tempat yang dengan sengaja kutinggalkan 3 tahun lalu demi janji hidup dalam kesederhanaan bersama pria yang kukira mencintaiku tulus apa adanya. Saat mobil memasuki halaman luas yang ditumbuhi pohon-pohon peneduh tua, rasa sesak di dadaku perlahan berganti dengan ketenangan yang dingin dan tajam. Aku melihat bayangan diriku di kaca mobil. Hijab coklat susu yang basah kuyup itu kini tampak sangat kontras dengan kemewahan pilar-pilar marmer yang menyambut kedatanganku.
Pintu utama rumah yang terbuat dari kayu jati berukir emas, terbuka lebar bahkan sebelum mobil berhenti sempurna, dan barisan pelayan sudah berdiri rapi dengan kepala menunduk dalam untuk menyambut kepulangan putri tunggal mereka. Tidak ada suara selain deru hujan yang kian menjauh, menciptakan suasana hikmat sekaligus mencekam bagi siapapun yang berani mengusik ketenangan penghuni rumah ini. Aku dibantu turun dengan sangat hati-hati, kakiku yang membengkak karena hamil besar kini menginjak hamparan karpet beludru merah yang hangat dan kering. Kepala pelayan, seorang wanita paruh baya yang mengenalku sejak kecil, tampak menahan tangis saat melihat kondisiku yang menyedihkan dengan baju yang lepek dan wajah yang sembab. Tanpa membuang waktu, aku segera dibawa ke kamar medis pribadi di sayap kanan bangunan yang sudah disiapkan lengkap dengan peralatan canggih dan dokter spesialis kandungan terbaik di negeri ini. Ayahku memang selalu berlebihan dalam hal keamanan dan kesehatan, namun kali ini aku sangat bersyukur atas segala fasilitas mewah yang selama ini kuanggap sebagai beban. Dokter segera melakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) untuk memastikan kondisi janinku yang sempat terguncang akibat stres dan guncangan saat diseret keluar oleh Bu Lastri tadi sore. Aku menatap layar monitor dengan cemas, berdoa dalam hati agar malaikat kecil di rahimku tidak perlu menanggung dosa dari keegoisan nenek dan ayahnya sendiri. Pastikan anakku sehat dan tidak kurang suatu apapun. Aku tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhku ini, yang penting dia selamat dan kuat, perintahku pada tim medis dengan suara yang serak namun penuh otoritas. Di ruangan ini, aku bukanlah menantu yang diperbudak untuk membersihkan vas bunga, melainkan seorang majikan yang kata-katanya adalah hukum yang harus dipatuhi tanpa bantahan. Para perawat bergerak cekatan mengganti pakaianku dengan jubah tidur dari sutra murni yang sangat lembut, memberikan kehangatan yang perlahan mengusir sisa-sisa kedinginan dari hujan badai tadi. Aroma terapi lavender mulai memenuhi ruangan, mencoba menenangkan saraf-sarafku yang sempat menegang hebat selama beberapa jam terakhir. Setelah pemeriksaan intensif selama hampir 1 jam, dokter menyatakan bahwa aku hanya mengalami kontraksi palsu atau Braxton Hicks yang dipicu oleh kelelahan fisik dan tekanan mental yang luar biasa berat. Beliau menyarankanku untuk istirahat total selama beberapa hari ke depan agar persalinan yang sesungguhnya tidak terjadi sebelum waktunya dalam kondisi fisik yang lemah. Aku menghela napas lega yang sangat panjang, menyandarkan tubuh di atas tumpukan bantal bulu angsa yang jauh lebih empuk dari apapun yang pernah kurasakan di rumah mertuaku. Meskipun tubuhku mulai terasa rileks, namun otakku justru mulai bekerja keras memetakan langkah-langkah strategis untuk menjatuhkan keluarga sombong itu secara perlahan namun pasti. Di dinding kamar yang luas ini, tergantung sebuah foto masa kecilku yang sangat besar, memperlihatkan aku yang sedang tertawa bersama ayah saat kami meresmikan pabrik keramik terbesar di Asia Tenggara 10 tahun silam. Foto itu adalah pengingat bahwa darah yang mengalir di nadiku adalah darah seorang pemenang, bukan seorang korban yang pasrah diinjak-injak oleh orang yang baru kaya kemarin sore. Aku teringat bagaimana Bu Lastri memuja-muja vas porselen biru miliknya, tanpa menyadari bahwa tanda tangan pengrajin di bawah vas itu adalah inisial namaku sendiri sebagai desainer kehormatan. Sungguh sebuah ironi yang sangat menggelikan. Mereka menghancurkan hidupku karena benda yang sebenarnya aku ciptakan untuk mereka sebagai tanda cinta. Aku meraih ponsel baru yang disediakan oleh sekretarisku, sebuah perangkat mutakhir yang sudah terenkripsi sempurna, untuk memastikan komunikasi pribadiku tidak bisa dilacak oleh siapapun, termasuk Bram. Dengan sekali sentuhan, aku mengakses database keuangan perusahaan dan mulai menelusuri semua kontrak kerjasama yang melibatkan nama keluarga suamiku atau perusahaan properti miliknya. Aku menemukan bahwa selama ini mereka bertahan hidup dan mendapatkan proyek-proyek besar karena dukungan dana dari yayasan yang secara rahasia dikelola oleh keluarga Adiningrat atas permintaanku.
Kesombongan mereka ternyata dibangun di atas fondasi yang aku sediakan sendiri, dan kini saatnya aku menarik fondasi itu agar seluruh bangunan harga diri mereka runtuh seketika. Besok pagi, aku ingin semua laporan audit mengenai hutang-hutang Bu Lastri dan performa kerja Bram sudah ada di meja makanku, kataku pada sekretaris yang berdiri di sudut ruangan dengan sikap siaga. Aku tidak ingin menghancurkan mereka dengan kekerasan fisik, karena itu terlalu murah bagi orang-orang yang sudah merusak mentalku dan menghina kehormatan orang tuaku. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya secara perlahan, dari kehilangan jabatan, kehilangan rumah, hingga kehilangan rasa hormat dari lingkungan sosial yang mereka agung-agungkan. Balas dendam terbaik adalah menunjukkan kepada mereka bahwa tanpa kemurahhatianku, mereka hanyalah butiran debu di tengah badai ekonomi yang akan segera kuhadirkan. Aku mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan menyelimuti ruangan kecuali cahaya rembulan yang samar-samar menembus jendela besar yang menghadap ke taman belakang yang asri. Di tengah keheningan malam, aku bisa merasakan tendangan halus dari dalam perutku, seolah bayiku setuju dengan rencana yang sedang kususun demi masa depannya yang lebih baik. Tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena hinaan, tidak akan ada lagi rasa takut saat memecahkan piring, dan tidak akan ada lagi permohonan belas kasihan pada manusia yang tidak punya hati. Malam ini adalah batas suci antara masa laluku yang pahit sebagai seorang istri yang tertindas dengan masa depanku yang gemilang sebagai pemimpin imperium yang baru. Sebelum memejamkan mata, aku membisikkan sebuah janji pada diriku sendiri bahwa matahari yang terbit esok hari akan menjadi saksi dimulainya badai yang sesungguhnya bagi keluarga Bram. Mereka mungkin saat ini sedang tertidur lelap, merasa bangga karena berhasil menyingkirkan beban dari rumah mereka, tanpa tahu bahwa mereka baru saja mengusir satu-satunya orang yang menjaga mereka dari kebangkrutan. Tidurlah yang nyenyak, Bu Lastri, tidurlah yang nyenyak, Mas Bram, karena besok adalah hari pertama di mana kalian akan mulai merangkak memohon ampun di bawah kakiku. Dunia akan segera tahu bahwa seekor naga tidak akan pernah diam saat sarangnya diusik, dan aku adalah naga yang baru saja terbangun dengan amarah yang dingin. Malam itu, di tengah kemewahan kamar tidurku yang tenang, ponsel pintar baruku tidak berhenti bergetar, karena puluhan panggilan masuk dari nomor Mas Bram, yang terus mencoba menghubungiku. Aku hanya meletakkan ponsel itu di atas nakas, membiarkan layarnya yang menyala terang menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menembus kegelapan ruangan yang hening. Aku bisa membayangkan wajahnya yang kini pasti pucat pasi, berlari mengelilingi rumah mewahnya yang mendadak terasa sunyi tanpa ada aroma masakanku atau sapaan lembutku. Dia mungkin baru saja pulang dari kantor dan mendapati kenyataan bahwa istri yang tengah hamil tua telah lenyap bersama seluruh kenangan pahit yang ditinggalkan ibunya. Dari laporan singkat yang dikirimkan oleh tim intelijen ayahku melalui pesan transkripsi, aku tahu bahwa Bram baru saja terlibat pertengkaran hebat dengan Bu Lastri sesampainya ia di rumah. Ibunya pasti sudah menyusun skenario palsu yang licin, mengatakan bahwa aku pergi atas kemauanku sendiri karena marah besar hanya karena masalah sepele soal vas porselen itu. Namun, Bram bukanlah pria bodoh. Ia pasti melihat bekas seretan di lantai, atau sisa-sisan koperku yang berantakan di teras yang masih basah oleh sisa hujan. Penyesalan biasanya memang datang saat kehilangan sudah di depan mata. Namun bagiku, penyesalan itu sudah tidak memiliki nilai apapun lagi selain sampah. Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk dengan nada memohon yang sangat kontras dengan sikap diamnya selama ini saat ibunya menghinaku di depan wajahnya sendiri. Kinanti, tolong angkat teleponku, ibu sudah bercerita semuanya dan aku minta maaf atas kehilafannya, kembalilah pulang sekarang juga demi anak kita. Tulisnya dalam pesan itu. Aku tersenyum sinis membaca kata hilaf yang ia gunakan untuk membungkus tindakan kejam ibunya yang telah membuang menantunya sendiri ke tengah badai petir.
Dia masih berpikir bahwa permintaan maaf sederhana bisa menghapus rasa sakit di tulang ekorku saat didorong jatuh ke lantai marmer yang dingin tadi sore. Pesan berikutnya masuk, kali ini dengan nada yang sedikit lebih panik dan menawarkan solusi yang menurutnya sangat adil bagi kami berdua sebagai pasangan suami istri. Aku janji akan mencarikan rumah kontrakan yang layak untuk kita berdua, agar kamu tidak perlu lagi tinggal satu atap dengan ibu. Tolong beri aku kesempatan kedua, pintanya lagi. Dia masih tidak menyadari bahwa gaji bulanannya sebagai manajer menengah hanyalah butiran debu jika dibandingkan dengan uang saku harianku saat masih menyamar. Bram masih menganggapku sebagai wanita kampung yang akan merasa sangat beruntung jika diberikan rumah kontrakan kecil sebagai tempat bernaung dari hujan. Aku meraih ponsel itu, jemariku menari di atas layar dengan gerakan yang tenang, namun setiap kata yang kuketik mengandung racun yang akan mematikan harapan-harapannya secara perlahan. Jangan cari aku lagi, Bram. Urusi saja vas bunga kebanggaan ibumu yang harganya bahkan tidak sanggup membayar harga diri keluargaku yang telah kalian injak, balasku singkat. Aku sengaja tidak memberitahunya di mana keberadaanku saat ini, membiarkannya tenggelam dalam rasa penasaran dan ketakutan akan kehilangan ahli waris yang selama ini ia idam-idamkan. Setelah mengirim pesan tersebut, aku langsung menekan tombol blokir secara permanen pada nomor teleponnya dan seluruh akun media sosial miliknya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya diabaikan, bagaimana rasanya mencari perlindungan namun hanya menemukan tembok tinggi yang dingin dan tak bersahabat di hadapannya. Bram tidak pernah tahu bahwa selama ini akulah yang menjadi malaikat pelindung bagi karirnya, dengan memberikan rekomendasi halus kepada jajaran direksi melalui koneksi ayahku. Tanpa dukunganku yang tak terlihat itu, posisi manajer yang ia banggakan saat ini hanyalah sebuah kursi kosong yang siap diisi oleh ratusan kandidat lain yang jauh lebih kompeten. Dia telah menggigit tangan yang memberinya makan, dan sekarang dia harus bersiap untuk merasakan rasa lapar yang sesungguhnya dalam dunia bisnis yang kejam. Aku memanggil sekretaris pribadiku melalui interkom kamar, memerintahkannya untuk memulai fase pertama dari rencana pengisolasian finansial terhadap keluarga besar Bulastri. Pastikan semua fasilitas kartu kredit tambahan yang atas namaku segera ditutup malam ini juga, tanpa pengecualian dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, perintahku dengan nada dingin. Aku tahu Bulastri sangat bergantung pada kartu-kartu itu untuk menjaga gaya hidup sosialitanya yang penuh kepalsuan di hadapan teman-teman arisannya. Besok pagi, saat ia mencoba membayar sarapan mewahnya di kafe langganannya, ia akan mendapati bahwa kekuatannya telah dicabut hingga ke akar-akarnya. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan yang jauh lebih segar meskipun perutku sesekali masih terasa kencang karena gerakan aktif sang bayi di dalam rahim. Aku duduk di balkon kamar sambil menikmati pemandangan taman bunga yang asri, sementara pelayan menyajikan sarapan bergizi yang disiapkan khusus oleh ahli diet. Di meja makan, sudah tersusun rapi laporan audit yang kuminta semalam, memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi keuangan keluarga Bram di balik kemegahan rumah mereka. Ternyata, rumah yang mereka tempati saat ini sedang berada dalam proses peninjauan ulang oleh bank karena tunggakan pajak bumi dan bangunan yang cukup besar selama 2 tahun terakhir. Kebencian yang selama setahun ini kupendam rapat-rapat di balik hijab dan senyuman sabarku, kini telah bertransformasi menjadi sebuah energi yang sangat terukur dan mematikan bagi lawan-lawanku. Aku tidak butuh otot untuk membalas dendam, aku hanya butuh lembaran-lembaran kertas hukum dan pengaruh nama besar keluarga Adiningrat untuk meruntuhkan segalanya. Sambil menyesap teh hangat, aku menandatangani surat kuasa untuk pengacara keluarga kami agar segera memproses pengambil alihan aset-aset bermasalah milik keluarga Lastri. Aku akan memastikan bahwa saat aku melahirkan nanti, mereka sudah tidak memiliki lagi atap untuk berteduh selain rasa malu yang mendalam.
Sebelum menutup berkas laporan itu, aku melihat sebuah foto lampiran yang menunjukkan Bram sedang berdiri lunglai di depan kantor polisi, mungkin berniat melaporkan kehilanganku sebagai orang hilang. Aku hanya tertawa kecil melihat betapa bodohnya pria itu. Dia mencari seseorang yang sebenarnya ada di puncak dunia yang tidak akan pernah bisa ia jangkau dengan kakinya yang pendek. Waktu untuk bermain-main sebagai istri yang tertindas sudah berakhir, dan sekarang adalah waktu bagi sang sutradara untuk mengakhiri pertunjukan ini dengan ending yang paling menyakitkan bagi penonton setianya. Biarkan mereka mencari, biarkan mereka memohon, karena gerbang istana Adiningrat sudah tertutup rapat bagi siapapun yang bernama Bram dan Lastri. Pagi itu, ayahku masuk ke ruang kerja pribadinya dengan langkah tegap. Wajahnya masih memendam amarah besar setelah mendengar detail perlakuan tidak manusiawi yang kuterima dari keluarga suamiku. Beliau meletakkan secangkir teh hangat di depanku, lalu menatapku dengan tatapan protektif yang selama ini kurindukan selama aku mencoba hidup mandiri di luar sana. Berikan perintahmu, putriku, dan ayah akan membuat mereka menjadi gelandangan dalam semalam jika itu yang kamu inginkan, ucapnya sambil menggenggam jemariku yang masih sedikit pucat. Suaranya yang berat dan berwibawa seolah memberi legitimasi bahwa seluruh kekuatan Imperium Adiningrat kini berada sepenuhnya di bawah kendaliku. Aku menggeleng pelan sambil menyandarkan punggungku yang pegal pada kursi kulit ergonomis, mencoba tetap tenang meski api dendam di dadaku masih menyala cukup terang. Jangan terlalu cepat, ya, aku ingin mereka merasakan jatuhnya satu persatu, dari puncak kebanggaan mereka menuju dasar kehancuran yang paling dalam, jawabku dengan nada dingin. Aku ingin mereka merasakan kecemasan yang sama seperti saat aku berdiri di tengah hujan, merasa kehilangan pegangan dan tidak tahu harus berlindung kemana lagi. Bagiku, kehancuran seketika adalah sebuah kemurahan hati, sedangkan aku ingin memberikan mereka sebuah pelajaran tentang konsekuensi dari kesombongan yang buta. Aku meminta sekretaris ayah untuk segera meninjau kembali semua kontrak kerja sama operasional antara perusahaan induk kami dengan vendor-vendor properti di mana Bram bekerja sebagai manajer. Ternyata dunia ini memang sangat sempit, karena perusahaan tempat Bram mengabdi selama 5 tahun ini adalah salah satu anak perusahaan dari lini bisnis logistik milik keluarga Adiningrat. Bram selama ini begitu bangga dengan posisinya, tanpa menyadari bahwa setiap sen gaji yang ia bawa pulang untuk menyenangkan ibunya berasal dari kantong pria yang ia remehkan latar belakangnya. Fakta ini membuatku tersenyum sinis. Dia benar-benar telah memelihara duri di dalam dagingnya sendiri tanpa pernah menyadarinya sedikit pun. Putus kontrak suplai bahan baku utama mereka mulai jam 12 siang ini, dan tarik semua investasi jangka pendek kita dari bursa saham mereka, perintahku dengan tatapan mata yang tajam. Aku tahu bahwa tanpa pasokan dari perusahaan kami, proyek besar yang sedang ditangani Bram akan mangkrak dan ia akan dianggap gagal total oleh jajaran komisarisnya. Aku ingin melihat bagaimana pria yang katanya hebat itu mempertahankan harga dirinya saat ia kehilangan satu-satunya sumber penghasilan yang selama ini ia agung-agungkan di depanku. Biarlah ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak berguna, seperti kata-kata yang sering dilontarkan ibunya kepadaku selama ini. Selain menghancurkan karir Bram, aku juga menyuruh orang untuk melunasi seluruh sengketa tanah dan bangunan yang ditempati oleh Bu Lastri melalui jalur penebusan utang di bank. Ternyata, rumah mewah yang mereka pamerkan itu sedang dalam tahap penyitaan karena Bu Lastri terlalu banyak mengambil pinjaman untuk menutupi gaya hidup sosialitanya yang hedonis. Dengan sekali tanda tangan, sertifikat rumah itu kini berpindah tangan ke bawah bendera Yayasan Keluarga Adiningrat, menjadikanku sebagai pemilik sah atas atap yang mereka tempati. Ironisnya, mereka masih tertidur lelap di dalam sana, tidak tahu bahwa dinding yang melindungi mereka sudah bukan lagi milik mereka sejak detik ini.
Aku ingin melihat ekspresi wajah sombong Bu Lastri ketika surat pengosongan rumah resmi dari pengadilan tiba di tangannya, tepat di hari yang diperkirakan sebagai hari kelahiranku. Aku ingin dia merasakan kepanikan yang luar biasa saat menyadari bahwa vas porselen yang ia tangisi itu nilainya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai rumah yang hilang. Kebencian yang kupendam selama setahun tinggal di bawah tekanan mental di rumah itu kini telah bermetamorfosis menjadi sebuah energi yang sangat dingin, terukur, dan mematikan. Tidak akan ada lagi Kinanti yang memohon belas kasihan sambil menangis di lantai marmer, yang ada hanyalah eksekutor yang sedang menagih utang kehormatan. Aku juga memerintahkan tim legal kami untuk membekukan semua akses asuransi kesehatan yang selama ini aku bayarkan secara diam-diam untuk Bu Lastri melalui akun perusahaan rahasia. Wanita itu memiliki riwayat darah tinggi yang membutuhkan perawatan rutin, dan aku ingin dia merasakan mahalnya biaya kesehatan tanpa dukungan dari menantu miskin ini. Selama ini, aku melakukan semuanya atas dasar pengabdian pada suami, namun sekarang aku menyadari bahwa pengabdian tanpa batas hanya akan melahirkan monster yang tidak tahu terima kasih. Biarlah dia merasakan bagaimana rasanya mengantre di rumah sakit umum dengan fasilitas seadanya, sama seperti saat dia menyuruhku ke puskesmas sendirian saat aku sakit. Tidak akan ada maaf bagi mereka yang telah menghina wanita hamil dan merendahkan martabat orang tuaku hanya demi menjaga citra harga diri yang sebenarnya palsu dan keropos. Aku mengingat kembali setiap cacian yang keluar dari mulut Bu Lastri, setiap kata gadis kampung yang ia sematkan padaku dengan nada merendahkan yang sangat menyakitkan. Kata-kata itu kini kujadikan bahan bakar untuk memastikan bahwa tidak ada satu celah pun bagi mereka untuk bangkit kembali setelah badai yang kukirimkan ini reda. Aku akan memastikan mereka kehilangan segalanya, mulai dari harta benda, status sosial, hingga harga diri mereka yang paling mendasar sekalipun di mata publik. Sambil mengusap perutku yang kembali menegang, aku merasa ada kepuasan aneh yang menjalar di hatiku melihat satu persatu aset mereka mulai rontok di dalam sistem komputerku. Bayiku seolah ikut merasakan ketegangan ini, ia menendang dengan kuat seakan memberikan dukungan moral bagi ibunya yang sedang berjuang menuntut keadilan. Aku berjanji pada anakku bahwa ia tidak akan pernah menghirup udara di rumah yang penuh dengan aura kebencian dan penghinaan seperti rumah neneknya itu. Dunia yang akan ia tempati adalah dunia yang penuh dengan kehormatan, kekuatan, dan perlindungan yang mutlak dari keluarga besarnya yang sesungguhnya. Sebelum meninggalkan ruang kerja, aku melihat notifikasi dari tim lapangan bahwa Bram sedang berada di ruang tunggu direksi, mungkin sedang dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban atas krisis mendadak perusahaannya. Aku menutup laptopku dengan suara klik yang tegas, menandakan bahwa tahap pertama dari rencana penghancuran ini telah selesai dilaksanakan dengan sempurna tanpa cacat sedikit pun. Sekarang, aku hanya perlu menunggu beberapa hari lagi sampai waktu persalinanku tiba, di mana aku akan memberikan kejutan terakhir yang paling tak terlupakan bagi mereka. Biarkan mereka berjuang di dalam lumpur yang mereka ciptakan sendiri, sementara aku bersiap menyambut fajar baru sebagai seorang ibu dan seorang pemimpin yang sesungguhnya. Tepat 3 hari setelah kepulanganku ke Istana Adiningrat, di saat fajar menyingsing dengan warna keemasan yang tenang, ketuban pecah dan rasa sakit yang sesungguhnya mulai menjalar hebat ke seluruh tubuhku. Aku segera dilarikan ke ruang persalinan pribadi yang sudah disulap menjadi unit medis tercanggih, dikelilingi oleh dokter-dokter terbaik yang berjaga penuh selama 24 jam. Penjagaan di sekitar rumah sakit milik keluarga kami diperketat hingga 3 lapis, memastikan tidak ada satupun semut, apalagi sosok Bram, yang bisa menembus masuk tanpa izin khusus dariku. Di tengah erangan kesakitan, aku merasakan kekuatan yang berbeda. Ini bukan lagi rasa sakit seorang wanita tertindas, melainkan perjuangan seorang ibu yang akan melahirkan raja kecilnya.
Proses persalinan berjalan dengan sangat lancar dan penuh haru, hingga akhirnya tangisan kencang seorang bayi laki-laki tampan pecah, membelah keheningan ruangan persalinan yang steril itu. Bayi itu lahir dengan selamat, membawa cahaya baru dan harapan yang selama ini sempat redup karena awan hitam penghinaan yang menyelimuti hari-hariku di rumah mertua. Aku memeluknya erat, mencium keningnya yang bersih, dan merasakan sebuah beban besar yang selama ini menghimpit pundakku seketika terangkat begitu saja menuju angkasa. Kehadirannya adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah tidur dan selalu memberikan pelangi yang paling indah setelah badai yang paling mengerikan menghantam hidup hambanya yang bersabar. Ayahku masuk ke ruangan dengan langkah yang tergesa-gesa, matanya berkaca-kaca saat melihat cucu pertamanya yang kini berada dalam dekapan hangat putri tunggal kesayangannya. Beliau menangis haru, sebuah pemandangan langka bagi seorang singa bisnis yang biasanya dingin dan tak tersentuh oleh emosi manusiawi di hadapan lawan-lawan bisnisnya. Dia akan menjadi pemimpin yang lebih besar dari kakeknya, Kinanti, bisik ayah sambil mencium tanganku dengan penuh rasa syukur yang mendalam atas keselamatan kami berdua. Di saat yang sama, aku merasakan sebuah kepuasan batin yang luar biasa. Anak ini tidak akan pernah merasakan satu detik pun dihina karena kemiskinan palsu yang sempat kualami. Namun, di balik dinding rumah sakit yang tenang ini, badai yang kususun sebelumnya mulai menghantam keluarga Bram dengan kekuatan penuh tanpa ampun sedikit pun. Aku mendapat laporan singkat melalui tablet dari sekretaris pribadiku bahwa perusahaan properti tempat Bram bekerja sedang berada di ambang kebangkrutan massal karena pemutusan kontrak sepihak. Seluruh aliran dana investasi dari keluarga Adiningrat ditarik dalam hitungan menit, menciptakan lubang hitam finansial yang tidak akan sanggup ditutup oleh siapapun di industri itu. Bram kini terjebak dalam pusaran masalah yang ia buat sendiri, mencoba menyelamatkan kapal yang sudah bocor parah karena kesombongan ibunya yang buta akan kenyataan. Sesuai dengan rencana yang telah kusetujui, Bram akhirnya diberhentikan secara tidak hormat oleh jajaran komisaris karena dianggap gagal total menjaga stabilitas perusahaan di tengah krisis modal mendadak. Ia diusir dari kantornya sendiri tanpa pesangon, bahkan beberapa fasilitas perusahaan seperti mobil dinas dan ponsel kantor langsung ditarik paksa oleh bagian keamanan di depan rekan-rekannya. Pria yang dulu begitu bangga dengan jabatan manajernya itu kini hanya bisa berdiri terpaku di lobi kantor dengan membawa satu kardus berisi barang-barang pribadinya yang berantakan. Ia kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 24 jam, persis seperti cara ia membiarkan ibunya mengusirku dari rumah mereka tempo hari. Ibunya, Bu Lastri, juga mulai menunjukkan tanda-tanda panik yang luar biasa karena para penagih utang atau debt collector mulai mendatangi rumah mereka tanpa henti setiap jam. Gaya hidup sosialitanya yang selama ini ditopang oleh kartu kredit tambahanku mendadak runtuh saat semua kartu tersebut diblokir secara permanen oleh pihak bank pusat. Ia tidak bisa lagi pamer tas mewah atau traktiran mahal di kafe-kafe elit Menteng, karena namanya kini sudah masuk dalam daftar hitam perbankan nasional. Kesombongan yang selama ini ia agung-agungkan di hadapan tetangga kini berubah menjadi rasa malu yang sangat membakar saat ia harus bersembunyi di dalam rumah yang gelap gulita. Mereka mencoba menghubungiku lewat berbagai cara yang bisa mereka pikirkan, mulai dari menelepon nomor lamaku hingga mendatangi alamat rumah palsu di kampung yang dulu pernah kuberikan. Namun tentu saja, mereka tidak menemukan apapun selain rumah kosong yang dijaga oleh orang-orang bayaran ayahku yang hanya memberikan tatapan dingin dan mengusir mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa gadis kampung yang dulu mereka usir dengan hinaan kini sedang duduk di atas singgasana emas, mendekap bayi pewaris tahta bisnis raksasa. Pencarian mereka adalah sebuah kesia-siaan yang menyakitkan, sebuah labirin tanpa jalan keluar yang sengaja kuciptakan untuk membuat mereka merasa tersesat dalam penyesalan.
Aku menatap wajah putra kecilku yang sedang tertidur lelap, lalu mengambil ponsel untuk melakukan satu tindakan kecil namun akan memberikan dampak psikologis yang sangat besar bagi mereka. Aku mengunggah sebuah foto tangan bayiku yang mungil di media sosial pribadiku, dengan latar belakang selimut sutra berlogo rumah sakit elit yang sangat terkenal harganya. Aku sengaja memperlihatkan sedikit pemandangan kamar perawatan kelas Presidential Suite yang hanya bisa diakses oleh kaum miliarder dan keluarga pejabat tinggi negara. Aku tahu bahwa foto sederhana ini akan menjadi pesan yang sangat jelas bagi siapapun yang mengenaliku, terutama bagi keluarga Bram yang sedang merangkak di dasar jurang. Benar saja, hanya dalam hitungan menit, notifikasi di ponselku meledak dengan ribuan komentar dan pesan masuk yang penuh dengan rasa takjub sekaligus kebingungan dari teman-teman lamaku. Aku tahu Bram dan ibunya pasti melihat foto itu melalui akun-akun palsu mereka, dan biarkan foto itu menjadi awal dari mimpi buruk yang akan menghantui setiap tidur mereka. Mereka akan menyadari bahwa wanita yang mereka sebut miskin itu baru saja melahirkan di tempat yang bahkan untuk membayar biaya parkirnya saja mereka sudah tidak sanggup lagi saat ini. Luka di hatiku mungkin belum sepenuhnya sembuh, namun melihat mereka mulai menyadari besarnya kesalahan mereka memberikan rasa tenang yang tak terlukiskan. Sebelum hari berakhir, pengacaraku masuk ke ruangan dengan membawa beberapa dokumen yang harus kutandatangani terkait pengambil alihan sisa aset rumah Bu Lastri yang sudah jatuh tempo. Aku menandatanganinya dengan tangan yang mantap, memastikan bahwa surat pengosongan rumah itu akan dikirimkan tepat waktu agar mereka tidak memiliki lagi tempat untuk bersembunyi dari kenyataan. Fajar baru bagi kehidupanku sebagai seorang ibu telah tiba, dan senja yang menyakitkan bagi keluarga Bram baru saja dimulai dengan sangat perlahan namun pasti. Tidak ada jalan kembali bagi pengkhianat, dan bayi kecil di pelukanku ini adalah simbol kemenangan mutlak atas setiap caci maki yang pernah kuterima. Tepat seminggu setelah persalinan, tubuhku sudah kembali bugar berkat perawatan medis terbaik dan asupan gizi yang sempurna di Istana Adiningrat. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Tidak ada lagi Kinanti yang pucat dan lusuh dengan gamis katun murahan yang sering dihina Bu Lastri. Hari ini, aku mengenakan hijab sutra berwarna emerald green yang mewah dan gamis desainer yang elegan, memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Aku meminta supir pribadi untuk menyiapkan mobil Rolls-Royce hitam yang paling mencolok dari koleksi ayah, karena aku ingin kedatanganku menjadi pengadilan visual bagi mereka yang telah membuangku. Perjalanan menuju kompleks perumahan lama itu terasa sangat singkat, namun jantungku berdegup dengan irama kemenangan yang tenang saat mobil memasuki gerbang klaster yang kini tampak kusam di mataku. Begitu mobil mewah itu berhenti tepat di depan pagar rumah keluarga Bram, suasana mendadak hening, seolah-olah waktu berhenti berputar bagi para tetangga yang sedang berlalu lalang. Aku turun dari mobil dengan gerakan anggun, diikuti oleh dua pengawal berbadan tegap yang mengenakan setelan jas hitam dan kacamata gelap, menjaga setiap langkahku dengan sangat protektif. Bau tanah basah sisa hujan mengingatkanku pada malam pengusiran itu, namun kali ini, akulah yang memegang kendali atas langit dan buminya. Aku melihat Bu Lastri dan Bram sedang duduk di teras rumah yang berantakan, wajah mereka kuyu dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menandakan hari-hari tanpa tidur. Di sekeliling mereka, tumpukan kardus berisi barang-barang pecah belah dan pakaian berserakan, sebuah pemandangan tragis dari keluarga yang sedang dipaksa keluar dari zona nyamannya. Bram tampak memegang kepalanya dengan frustrasi, sementara Bu Lastri terus mengomel rendah. Mungkin masih meratapi nasibnya yang jatuh miskin dalam sekejap mata. Kehadiran mobil mewahku di depan pagar mereka membuat keduanya terlonjak kaget. Mata mereka membelalak lebar seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur. "Kinanti? Ini benar kamu?" tanya Bram dengan suara yang gemetar hebat.
Ia berdiri dengan kaki lemas dan nyaris terjatuh jika tidak berpegangan pada pilar teras. Matanya menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala, mencoba mencerna transformasi luar biasa dari istri yang ia usir dengan pakaian basah kuyup seminggu yang lalu. Ia tampak tidak percaya melihat perhiasan minimalis namun sangat mahal yang melingkar di pergelangan tanganku, sebuah nilai yang mungkin setara dengan seluruh aset rumah ini. Aku hanya diam membisu, membiarkan keheningan dan kemewahan di sekitarku yang berbicara lebih keras daripada kata-kata cacian manapun. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mengandung kehangatan sedikit pun, melainkan kedinginan yang sanggup membekukan nyali siapapun yang menatapnya. Ya, ini aku, Bram. Menantu kampung yang kalian usir di tengah hujan badai hanya karena sebuah vas porselen murah buatan pabrik ayahku sendiri, ucapku dengan nada datar namun tajam. Bu Lastri yang awalnya tampak ingin memaki seperti biasa, mendadak mengatupkan mulutnya rapat-rapat saat melihat logo keluarga Adiningrat di pintu mobil dan sikap tunduk para pengawalku. Kesombongan yang selama ini menjadi jubah kebesarannya seketika robek, menyisakan seorang wanita tua yang tampak sangat kecil dan tidak berdaya di hadapanku. Bu Lastri mencoba mendekat dengan langkah ragu, mungkin naluri manipulatifnya mulai bekerja untuk meminta belas kasihan agar ia tidak perlu meninggalkan rumah ini. Namun, langkahnya terhenti seketika saat salah satu pengawalku maju satu langkah ke depan, memberikan barisan pertahanan yang tak tertembus dengan tatapan mata yang sangat mengancam. Jangan mendekat, Bu Lastri. Aku di sini bukan untuk mendengarkan drama permintaan maaf yang sudah basi atau alasan-alasan palsu lainnya, tegasku sebelum ia sempat mengeluarkan sepatah kata pun. Aku melihat keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, menyadari bahwa ia telah membangunkan raksasa yang salah untuk diajak bermain-main. Aku merogoh tas tangan kulit buaya milikku dan mengeluarkan sebuah map dokumen berwarna biru tua dengan segel resmi dari pengadilan dan kantor pertanahan. Aku datang ke sini hanya untuk memberikan ini secara langsung, agar kalian tidak perlu repot-repot bertanya lagi pada pihak bank, kataku sambil menyodorkan dokumen pengambil alihan aset tersebut. Dokumen itu adalah bukti sah bahwa seluruh tanah, bangunan, dan isi rumah ini telah resmi berpindah tangan ke bawah kepemilikan Yayasan Keluarga Adiningrat. Aku ingin mereka tahu bahwa setiap jengkal lantai yang mereka pijak saat ini adalah milikku, dan aku punya hak mutlak untuk membuang mereka kapan saja. Mulai besok pagi jam 8, rumah ini sudah resmi akan dikosongkan untuk direnovasi menjadi panti asuhan, jadi silakan kalian segera angkat kaki dari sini, perintahku tanpa ada keraguan sedikit pun. Aku melihat tangan Bu Lastri gemetar saat menerima map itu, wajahnya pucat pasi hingga ke telinga, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan benteng terakhir harga dirinya. Bram hanya bisa tertunduk lesu, air mata penyesalan mulai jatuh di pipinya, namun semua itu sudah terlambat karena pintu hatiku telah tertutup rapat oleh beton kebencian mereka sendiri. Mereka adalah arsitek dari kehancuran mereka sendiri, dan aku hanyalah kontraktor yang menyelesaikan pembangunan reruntuhan itu. Bu Lastri akhirnya jatuh terduduk di lantai teras yang dulu selalu ia banggakan kebersihannya, meratapi nasibnya yang kini benar-benar menjadi gelandangan kelas atas. Ia memandang vas porselen pengganti yang ia beli dengan uang sisa tabungannya, yang kini tampak sangat menyedihkan dan tidak berarti di hadapan kekuasaan yang sesungguhnya. Maafkan Ibu, Kinanti. Ibu tidak tahu. Rintihnya dengan suara serak, namun aku segera memutus kalimatnya dengan lambaian tangan yang penuh otoritas. Pengetahuan mereka tentang siapa aku tidak seharusnya menjadi syarat bagi mereka untuk memperlakukan sesama manusia dengan hormat dan kasih sayang. Aku berbalik badan menuju mobil tanpa menoleh lagi ke belakang, meninggalkan mereka yang sedang menangis meratapi puing-puing kesombongan yang runtuh total hari ini.
Pengawalku membukakan pintu mobil dengan penuh hormat, memastikan gaun mahalku tidak terkena debu teras yang kotor oleh kardus-kardus mereka. Saat mobil mulai melaju meninggalkan pagar rumah itu, aku merasa sebuah lingkaran takdir telah tertutup dengan sempurna, memberikan keadilan bagi diriku dan bayiku. Pertemuan di titik terendah ini bukan hanya tentang harta yang hilang, melainkan tentang hancurnya sebuah kesombongan yang selama ini merasa tak tersentuh oleh hukum karma. Bram tiba-tiba berlari mengejar mobilku yang baru saja mulai melaju. Ia berlutut di atas aspal yang panas sambil memohon maaf dengan suara yang pecah oleh tangis penyesalan. "Kinanti, demi Tuhan, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau kamu adalah putri tunggal keluarga Adiningrat. Tolong kembalilah demi anak kita." Teriaknya putus asa. Ia bersujud di samping pintu mobil, mencoba menghentikan roda yang terus berputar, sementara para tetangga menonton dengan tatapan mencibir ke arah pria yang kini tampak sangat menyedihkan itu. Aku meminta supir untuk berhenti sejenak, hanya untuk memberikan kalimat penutup agar ia tidak perlu lagi memiliki harapan kosong terhadapku. Aku menurunkan kaca jendela mobil yang gelap secara perlahan, menatap wajah suamiku yang kini dipenuhi debu dan air mata buaya yang sangat memuakkan bagi penglihatanku. "Kamu bilang mencintaiku, Bram?" "Tidak, kamu tidak pernah mencintaiku sebagai seorang istri," ucapku dengan nada yang sangat tenang namun menusuk jauh ke dalam sukmanya. "Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan membiarkan ibumu menghinaku selama berbulan-bulan tanpa pernah sekalipun berdiri membelaku di depannya." Cintanya hanyalah sebuah kenyamanan yang kini hilang, dan ia hanya meratapi status sosialku yang baru ia sadari, bukan rasa sakit yang selama ini ku pendam sendiri. "Aku mencintaimu, Kin, aku janji akan berubah." Rintihnya lagi sambil mencoba meraih ujung hijab sutraku, namun tangannya segera ditepis kasar oleh pengawalku yang sigap. Aku menatapnya dengan rasa kasihan yang mendalam, rasa kasihan yang biasa kuberikan pada pengemis di pinggir jalan, bukan pada seorang pria yang pernah kusebut suami. "Kamu hanya mencintai status dan kenyamanan yang baru saja kurampas kembali dari tangan ibumu. Bram, jangan pernah gunakan kata cinta untuk menutupi ketamakanmu." Kesadarannya datang terlambat, dan di dalam kamus keluargaku, tidak ada tempat bagi pria lemah yang membiarkan darah dagingnya sendiri diusir ke tengah badai. Anakku akan tumbuh dengan nama besarku, Adiningrat, tanpa ada bayang-bayang ayah yang tidak punya pendirian dan nenek sombong yang hatinya telah mati seperti kalian, tegasku tanpa ragu. Aku ingin ia tahu bahwa putraku tidak akan pernah sudi memanggilnya ayah, karena seorang ayah adalah pelindung, bukan penonton saat istrinya dianiaya secara mental. Keputusanku sudah bulat dan legalitas hukum telah mengukuhkan bahwa hak asuh sepenuhnya berada di tanganku tanpa celah untuk diganggu-gugat sedikitpun. Ia telah kehilangan haknya sejak detik ia menutup pintu rumah saat aku kehujanan, dan itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Aku menaikkan kembali kaca jendela mobil, memutuskan kontak visual terakhir dengan pria yang kini terlihat seperti butiran debu di spion mobil Rolls-Royce milik ayahku. Aku membiarkan mereka meratap di belakang saat mobil melesat pergi, meninggalkan lingkungan yang penuh dengan kepalsuan dan kenangan pahit yang kini telah kubakar habis. Tidak ada lagi rasa perih di dadaku, yang ada hanyalah kelegaan yang luar biasa seolah-olah seluruh kotoran di jiwaku telah luruh bersama kepergian mereka. Balas dendamku telah tuntas, bukan dengan darah, melainkan dengan membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan dan penyesalan seumur hidup mereka. Di dalam kabin mobil yang kedap suara dan harum aromaterapi, aku memeluk putra kecilku yang sedang tertidur pulas dalam dekapan suster pribadi yang menjaganya. Aku mencium keningnya dan berjanji di dalam hati bahwa ia akan tumbuh menjadi pria yang tahu cara menghargai wanita, siapapun latar belakangnya. Ia akan dididik dengan nilai-nilai luhur keluarga Adiningrat yang sesungguhnya,
bukan dengan kesombongan semu seperti yang diajarkan oleh neneknya yang kini telah menjadi gelandangan. Masa depannya telah kujamin dengan kemakmuran yang tak terbatas, namun yang paling penting, ia akan memiliki cinta yang tulus dari seorang ibu yang tangguh. Langit sore di Jakarta hari itu tampak sangat cerah dengan semburat warna jingga yang mempesona, seolah-olah alam semesta ikut merayakan kebebasanku dari belenggu pernikahan toksik. Aku melihat keluar jendela, memandangi gedung-gedung pencakar langit yang sebagian besar adalah aset milik keluargaku, menyadari betapa luasnya duniaku yang sebenarnya. Perjalananku selama setahun menyamar menjadi istri sederhana telah memberiku pelajaran berharga tentang siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya memuja harta. Kini, aku telah lulus dari ujian itu dengan cara yang paling elegan dan bermartabat yang bisa dilakukan oleh seorang wanita. Tidak akan ada lagi Kinanti yang lemah dan penurut, yang selalu menunduk saat dicaci maki hanya karena takut merusak keharmonisan rumah tangga yang nyatanya semu. Yang ada sekarang hanyalah Kinanti Adiningrat, wanita tangguh yang telah merebut kembali tahtanya dan tahu persis cara menjaga harga diri serta kehormatan keluarganya. Aku akan memimpin perusahaan ayahku dengan tangan dingin dan hati yang bijak, memastikan bahwa tidak akan ada lagi orang yang berani meremehkan nama besar kami. Luka lama itu kini telah menjadi parit pelindung yang membuatku semakin kuat dan tak tertembus oleh tipu daya manusia manapun di masa depan. Kabar tentang pengusiran Bu Lastri dan kebangkrutan keluarga Bram menjadi berita hangat di kalangan sosialita, memberikan pelajaran bagi mereka yang hobi merendahkan orang lain berdasarkan penampilan. Teman-teman arisan Bu Lastri yang dulu memujinya kini berbalik menghinanya, meninggalkannya sendirian di kontrakan sempit di pinggiran kota yang kumuh. Mereka merasakan karma yang nyata, diusir dari kemewahan menuju kehinaan, persis seperti yang mereka lakukan padaku saat aku sedang mengandung 9 bulan. Bagi mereka, penyesalan adalah teman setia yang akan menemani setiap nafas mereka hingga akhir hayat nanti di tengah kemelaratan. Mobil akhirnya memasuki halaman istana Adiningrat yang megah, disambut dengan hormat oleh seluruh pelayan yang kini menatapku dengan rasa kagum dan bangga yang tulus. Aku melangkah masuk ke dalam rumah dengan kepala tegak, menggendong masa depanku dalam pelukan, siap menyambut fajar baru yang penuh dengan kedamaian. Cerita tentang menantu yang tertindas telah tamat, digantikan oleh legenda baru tentang seorang ratu yang kembali untuk menegakkan keadilan di atas reruntuhan kesombongan. Hidupku baru saja dimulai dan kali ini, akulah yang memegang pena untuk menuliskan setiap bab keberuntunganku sendiri tanpa gangguan siapapun lagi.